Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah penyediaan air minum 2, proses dan perhitungan desain, terutama perhitungan desain dan spesifikasi teknis. Ada beberapa buku yang bisa dibaca sebagai referensi, misalnya Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment dari Wiley, Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum dari Pak Trijoko, dan Unit Operation and Process in Environmental Engineering. Tetapi, kalian boleh baca beberapa referensi yang lain. Oke, ada 3 aspek dalam penyediaan air minum seperti kita ketahui bersama. Yang pertama aspek kualitas, yang kedua adalah kuantitas, dan yang ketiga adalah kontinuitas. Aspek kualitas. Jadi, apakah yang dimaksud dengan air baku, air minum, dan air bersih? Tentu saja berbeda. Air baku adalah air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Jadi air baku merupakan sesuatu air yang digunakan sebagai bahan pembuatan air minum di rumah tangga. Yang kedua, air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan dan tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Ini berdasarkan Permenkes tahun 2010 dan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Pemerintah tahun 2015. Sedangkan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Tetapi kalau kita misalnya lebih lanjut lagi, kita juga mengetahui klasifikasi mutu air yang ditetapkan menjadi 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana air yang peruntukannya dapat digunakan air baku air minum adalah yang kelas 1. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, bagaimanakah persyaratan kualitas air minum? Maka ada yang disebut sebagai parameter wajib dan parameter tambahan. Kita bisa membacanya di Permenkes tahun 2010. Aspek kuantitas. Kalau aspek kuantitas, ini nanti akan menentukan bagaimana debit ataupun dimensi dari unit pengolahan yang kita buat. Berdasarkan ukuran kotanya, semakin besar kotanya, maka kebutuhan air liter per orang per harinya semakin besar. Misalnya untuk kota metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari 1 juta orang, itu kebutuhan airnya 190 liter per orang per hari. Berbeda sekali dengan yang kotanya sifatnya kecamatan, yang kurang dari 20.000 orang. Biasanya kebutuhan airnya diprediksi sekitar 100 liter per orang per hari. Bagaimanakah menentukan kebutuhan air? Maka kita harus bisa melihat kebutuhan air domestiknya, kebutuhan air non-domestik, air untuk keperluan produksi, kebutuhan total, kehilangan air. Selanjutnya, kita juga harus menghitung penanggulangan kebakaran, total kebutuhan air hari maksimal, kebutuhan air jam puncak, dan kapasitas yang dimanfaatkan. Yang pertama pula kita akan membahas terkait dengan pompa air baku. Ya. Kriteria kapasitas dan cadangan pompa air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas pompa air baku 10-20% lebih besar dan kapasitas rencana unit paket instalasi pengolahan air. Jadi, kapasitasnya 10-20% lebih besar ya dari kapasitas rencana unit paket instalasi pengolahan air. Yang kedua, pompa cadangan minimal 1 buah. Yang ketiga, masing-masing pompa cadangan harus mempunyai jenis, tipe, dan kapasitas yang sama. Bagaimanakah jenis dan tipe pompa air baku? Pertama, ada yang jenisnya sentrifugal. Dari jenis aliran aksial atau aliran campuran, tipe tidak mudah tersumbat non-clogging dengan ketentuan sebagai berikut. Memperhitungkan jarak dari sumbu pompa terhadap muka air terendah harus lebih kecil dari NPSH yang tersedia. NPSH adalah Net Positive Suction Head. Yang kedua, pompa air baku sampai tekanan 30 meter harus mempunyai impeller tunggal, single stage. Yang selanjutnya adalah tumpuan putaran pompa menggunakan pelumas. Ini untuk jenis sentrifugal. Ada juga jenis pompa benam atau submersive pump dengan persyaratan dilengkapi dengan sistem guiding bar dan instalasi pengolahan air untuk discharge lengkap dengan fitting dan band 90 derajat medium untuk sambungan ke instalasi pengolahan air transmisi air baku.
Menyediakan kabel khusus pompa benam yang sesuai dengan uluran dan daya motor pompa terpasang. Bila memerlukan penyambungan dalam air, harus diberi isolasi khusus. Yang selanjutnya adalah dilakukan pengamanan pompa, sekurang-kurangnya pengamanan terhadap kelembaban ruang dalam pompa dan suhu tinggi. Unit operasi dan proses. Unit operasi dan proses. Unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit operasi dan proses koagulasi, unit operasi dan proses flokulasi, unit operasi dan proses flotasi, unit operasi dan proses sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan unit proses disinfeksi. Ini adalah kriteria perencanaan unit koagulasi atau pengadukan cepat. Kita merujuk semuanya kepada Standar Nasional Indonesia. Adapun panduannya sudah saya kirimkan pada pertemuan sebelumnya. Pengadukan cepat ada dua tipe, hidrolis dan mekanis. Hidrolis misalnya dengan terjunan, saluran bersekat, dalam instalasi pengolahan air bersekat. Sedangkan yang mekanis menggunakan bilah atau blade, pedal atau pedal, instalasi pengolahan air. Flotasi, waktu pengadukan itu 1-5 detik. Nilai gradien per detiknya lebih besar dari 750. Sedangkan pada kriteria perencanaan unit flokulasi atau pengadukan lambat, kriteria umum yang bisa kita gunakan yang pertama adalah gradien kecepatan, waktu tinggal, tahap flokulasi, pengendalian energi, kecepatan aliran, luas bilah atau pedal dibandingkan luas bak, kecepatan perputaran sumbu, dan tinggi. Kita harus pula membedakan untuk penggunaan unit flokulasi tersebut adalah apakah flokulatornya hidrolis, apakah flokulatornya mekanis, atau menggunakan flokulator clarifier. Jadi kita harus melihat kriteria umum dan jenis flokulatornya. Kriteria perencanaan unit flotasi atau pengapungan. Adapun proses yang terjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, flotasi untuk pemisahan lemak. Yang kedua, flotasi mekanik. Dan yang ketiga, dissolved air flotation. Seperti kita pelajari sebelumnya, flotasi secara umum ada yang menggunakan dissolved air flotation, yaitu adalah menambahkan air atau bubble air ya, untuk meningkatkan tingkat flotasinya. Tetapi ada pula yang berdasarkan mekanik ataupun memang dengan perbedaan massa jenisnya, misalnya flotasi untuk pemisahan lemak. Dari situ, dari prosesnya, maka kita juga bisa melihat kriteria-kriteria aliran udaranya, ukuran gelembung, input tenaga, waktu detensi, dan beban hidrolik permukaannya. Kriteria perencanaan unit sedimentasi. Kriteria umum yang digunakan adalah yang pertama, beban permukaan, kedalaman, waktu tinggal, lebar berbanding panjang, beban pelimpah, dan bilangan Reynolds-nya. Dari situ kita bisa melihat bagaimanakah bak persegi aliran horizontalnya, apakah dia berbentuk alirannya itu adalah vertikal, bak perseginya, apakah berbentuk bak bundar dengan aliran vertikal radial, ataukah bak bundar kontak padatan dan atau bentuknya clarifier. Yang selanjutnya adalah, selain itu, kita juga perlu melihat kecepatan pada pelat atau tabung pengendap, bilangan Froude atau Froude, kecepatan vertikal, sirkulasi lumpur, kemiringan dasar bak tanpa scraper, periode antar pengurasan lumpur, dan kemiringan tube atau plate. Bagaimanakah kriteria perencanaan pada unit filtrasi? Pada unit ini kita harus bisa melihat berapakah jumlah bak saringannya, kecepatan penyaringan, pencucian, ataupun media pasirnya. Semuanya tertulis dengan jelas di Standar Nasional Indonesia. Kita bisa follow apakah jenis saringannya itu saringan biasa, saringan dengan pencucian antar saringan, atau saringan bertekanan. Selain itu, ada juga yang kita sebut sebagai media antrasit unitnya, filter bottom atau dasar saringan, dan filter nozzle. Kriteria perencanaan pembubuhan bahan kimia. Yang pertama, koagulan. Kriteria koagulan.
Kriteria keunggulan adalah sebagai berikut. Jenis keunggulan yang digunakan yang pertama ada aluminium sulfat atau PAC, polyaluminium chloride. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ya. Apakah organik ataukah anorganik. Dosis keunggulan ditentukan berdasarkan hasil perjuangan jar tes terhadap air baku. Pembubuhan koagulan ke pengadukan cepat dapat dilakukan secara gravitasi atau pemompaan. Bak koagulan. Kriteria bak koagulan adalah sebagai berikut. Bak koagulan harus dapat menampung larutan selama 24 jam. Diperlukan 2 buah bak, yaitu 1 buah bak pengaduk manual atau mekanis, dan 1 buah bak pembubuh. Bak harus dilindungi dari pengaruh luar dan tahan terhadap bahan koagulan. Karena bahan koagulan ini sangatlah korosif, karena dia mengandung sulfat ya. Netralisasi. Seperti kita pahami bersama ketika menggunakan koagulan, karena adanya rantai sulfat pada alum, sangat memungkinkan turunnya pH ataupun derajat keasaman dari air. Oleh karena itu, netralisasi ditambahkan untuk membuat pH-nya sekitar 6,5 sampai 8 atau pH netral. Kriteria netralisan yang digunakan harus berupa bahan alkalin atau yang basa ya. Pertama bisa menggunakan kapur CaO, soda abu Na2CO3 dan ataupun soda api NaOH. Dosis bahan alkalin ditentukan berdasarkan percobaan. Pembubuhan bahan alkalin secara gravitasi atau pemompaan dibubuhkan sebelum atau sesudah pembubuhan koagulan. Bak netralisan. Bak dapat menampung larutan selama 8 jam sampai 24 jam. Diperlukan 2 buah bak, yaitu 1 buah bak pengaduk manual atau mekanis dan 1 buah bak pembubuh. Bak harus dilindungi dari pengaruh luar dan tahan terhadap beban alkalin. Selanjutnya adalah disinfektan. Kriteria disinfektan. Jenis disinfektan yang digunakan yang biasanya adalah pertama gas klor atau Cl2. Yang kedua kaporit atau kalsium hipoklorit CaOCl2. Sodium hipoklorit NaOCl. Dosis klor ditentukan berdasarkan DPC atau jumlah klor yang dikonsumsi air, besarnya tergantung dari kualitas air bersih yang diproduksi serta ditentukan dari sisa klor di instalasi. Jadi kita perlu menentukan sisa klor yang distandarkan sekitar 0,25 sampai 0,35 mg per liter. Pembubuhan disinfektan, gas klor disuntikan langsung ke instalasi pengolahan air bersih. Pembubuhan gas menggunakan peralatan tertentu yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Kaporit atau sodium hipoklorit dibubuhkan ke instalasi pengolahan air bersih secara gravitasi atau mekanis. Jadi tergantung ya, disinfektannya itu fasenya gas ataupun fasenya cair ya. Apa sajakah keperluan perlengkapan disinfeksi? Yang pertama, pembubuhan gas klor. Maka kita perlu peralatan gas klor disesuaikan dengan minimal 2, lengkap dan dengan tabungnya. Tabung gas klor harus ditempatkan pada ruang khusus yang tertutup. Ruangan gas klor harus terdapat peralatan pengamanan terhadap kebocoran gas klor. Alat pengamanan adalah pendeteksi kebocoran gas klor dan sprinkler air otomatis atau manual. Harus disediakan masker gas pada ruangan gas klor. Selanjutnya adalah bak kaporit. 1. Bak dapat menampung larutan 8-24 jam. 2. Diperlukan 2 bak, yaitu bak pengaduk manual atau mekanis dan bak pembubuh. Bak harus dilindungi dari pengaruh luar dan tahan terhadap kaporit. Ada pula pompa pembubuh dan motor pengaduk. Jumlah pompa pembubuh larutan kimia dan motor pengaduk unit koagulasi maupun populasi pakai instalasi pengolahan air minimal 2 buah berkapasitas sama. Kriteria bak penampung air minum. Bak penampung air minum diberi sekat-sekat yang dilengkapi dengan ventilasi, tangga, pelimpah air, lubang pemeriksaan dan perbaikan, alat ukur ketinggian air, dan instalasi pengolahan air penguras. Ini adalah kriteria perencanaan perlengkapan unit paket instalasi pengolahan air. Kriteria perencanaan untuk perlengkapan unit paket instalasi pengolahan air dapat dilihat pada tabel 6 ini. Kriteria perencanaan perlengkapan unit instalasi pengolahan air. Jadi, biasanya yang kita gunakan pertama alat ukur debit, bak penampung air minum, alat pembubuh, penguras bak sedimentasi, pengolahan lumpur, pengendalian suhu cahaya matahari. Penyediaan tenaga listrik biasanya bisa dari PLN atau genset. Kriteria panel ya.
Diesel generator, pompa air baku, pompa pembubu, pengaduk cepat, dan lambat harus dilengkapi dengan panel yang sesuai kebutuhan. Jadi harus menggunakan panel-panel yang ada agar memudahkan dalam operasional. Kriteria bangunan, jenis bangunan yang diperlukan adalah bangunan instalasi pengelolaan air, bangunan penunjang instalasi pengelolaan air, dan sarana pembuangan lumpur dari hasil pengurasan bak pengendap dan pencucian saringan. Bahan dan bangunan pelengkap. Bahan dan bangunan pelengkap harus memenuhi ketentuan berikut. Satu, struktur bangunannya, instalasi pengolahan air, dan bangunan penampung air, minum, dan dari beton bertulang, baja, atau bahan lainnya berdasarkan pertimbangan kondisi lapangan. Yang kedua, ruang genset harus kedap suara. Yang ketiga, ruang pembubu dan penyimpan bahan kimia dilengkapi dengan exhaust fan, drainase, dan perlengkapan pembersih. Bangunan penunjang lainnya menggunakan bahan bangunan yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pondasi bangunan sesuai dengan kondisi setempat yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Rencana tapak dan sarana pelengkap. Rencana tapak harus mengikuti peraturan mendirikan bangunan yang berlaku setempat. Ya. Adapun ada beberapa kriteria, silahkan kalian perhatikan. Ini adalah dokumen-dokumen perencanaan ketika kita ingin membuat pengolahan air paket. Sekurang-kurangnya terdiri dari seperti ini. Ada diagram alih proses, diagram per instalasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah penentuan dimensi unit paket instalasi pengolahan air. Jadi yang pertama, bagaimanakah menentukan unit koagulasinya? Ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan, nomor 1 sampai nomor 6. Ini untuk unit koagulasinya. Nah, kalian bisa juga perhatikan rumus-rumus yang digunakan. Unit sedimentasi dan unit filtrasi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.